Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok evaluasi akhir semester Mekanika Getaran kelas A akan menjelaskan hasil dari jawaban dari soal yang kita ambil dari bab 4 dan bab 5. Presentasi kali ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Febriani Sekaryadi Astuti, NRP 054, dan juga rekan saya Sandrina Nurdiana, NRP 047. Selamat menikmati. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriani. Pada bab 4 di sini, yaitu General Forcing Function, kita mengambil nomor 4.41 di mana di sini kasusnya ialah bird strike. Nah, untuk informasi saja, bird strike itu adalah istilah untuk menyebutkan kejadian tabrakan antara burung dan mesin buatan manusia. Dalam kasus di soal ini itu merupakan pesawat terbang. Nah, pada bird strike ini itu dapat menyebabkan kerusakan pada badan pesawat atau area mesin yang akan berakibat fatal hingga menyebabkan kecelakaan. Nah, pada soal di sini sendiri, bird strike on the engine of an airplane can be considered as an impulse. Nah, pada soal ini diketahui bahwa koefisien stiffness dan dampingnya sendiri yaitu sebesar 50.000 Newton per meter dan 1.000 Newton second per meter. Si mesin ini memiliki massa sebesar 500 kg. Kemudian kita dapat mengasumsikan bahwa massa dari burung yang menabrak si pesawat ini itu sebesar 4 kg. Sedangkan untuk kecepatan dari pesawat itu melaju sebesar 250 km per hour. Nah, dari figur 4.60 ini tuh merupakan gambar dari sistemnya. Nah, di sini tuh adalah engine mount-nya yang dimana nanti itu yang akan terhubung langsung. Sedangkan di sini tuh engine dari pesawatnya. Nah, di sini itu merupakan model sederhana dari si physical system ini. Seperti biasanya ketika kita akan mengerjakan sebuah kasus, biar lebih mudah, kita harus menggambarkan FBD-nya sendiri, yaitu free body diagram. Nah, untuk yang diketahui sendiri ini merupakan si posisinya, XT-nya, sedangkan yang F ini tuh yaitu F ini tuh M dikali X double dot. Nah, dari X double dot ini sendiri itu merupakan akselerasi atau percepatan dari si massa. Jadi dia itu turunan keduanya dari si massanya. Nah, pada free body diagram di sini terdapat, selain terdapat F-nya, di sini juga terdapat gaya pegas atau Kx, di mana X ini merupakan perpindahannya. Selain terdapat gaya pegasnya, di sini juga ada gaya damping yang besarnya itu C kali X dot. Nah, di mana X dot ini merupakan kecepatan dari massa. Jadi itu merupakan turunan pertama dari massanya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dari free body diagram ini,
Di sini kita langkah awalnya itu kita akan mengkonvert kecepatan dari pesawatnya yang semula dari kilometer per hour menjadi meter per second. Kita akan convertnya itu 1 kilometer itu ada 1000 meter, kemudian dari 1 hour ada 3600 yang kemudian akan menghasilkan kecepatan sebesar 69,44444 meter per second. Nah, setelah free-body diagram dan juga kita telah mengkonvert velocity-nya, kemudian di sini kita akan mencari natural frekuensi atau frekuensi naturalnya omega n, di mana omega n ini tuh dibutuhkan untuk kita bisa memasukkan ke dalam persamaan di bawah ini. Nah, ini tuh displacement of response-nya, di mana itu sebenarnya di sini ada kesalahan, maaf, harusnya ada sin omega dt. Nah, untuk mengetahui dari omega n-nya sendiri, kita dapat mencari menggunakan rumus akar dari K per M, di mana K merupakan konstanta kekakuan sebesar 50.000 Newton per meter, dan kemudian massa ini adalah merupakan massa dari pesawatnya, yaitu sebesar 500 kg. Nah, kemudian kita akan menghitung dan ketemu hasilnya sebesar 10 radian per second. Kemudian, untuk mencari zeta atau damping ratio, kita dapat menggunakan persamaan C, yaitu konstanta dari dampingnya sendiri per 2 akar km. Nah, kita dapat masukkan dari konstanta dampingnya sendiri itu sebesar 1000 Newton second per meter, kemudian K-nya sebesar 50.000, kemudian dikali 500. Masanya itu merupakan massa dari pesawatnya, kemudian kita ketemu zeta atau damping rasionya sebesar 0,01. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya untuk omega D, kemudian F-nya, lalu untuk respon dari displacement-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sandrina. Terima kasih. Baik, di sini saya Sandrina akan melanjutkan penjelasan dari Feby untuk jawaban pada soal bab 4 ini. Saya akan mulai menjelaskan untuk mencari omega D-nya atau frekuensinya. Omega D sama dengan omega N dikali akar 1 min damping ratio kuadrat, di mana omega N atau frekuensi natural telah dihitung pada step-step sebelumnya dan menghasilkan nilai 10 radian per second. Kemudian dimasukkan ke sini, dikali akar 1 min damping ratio-nya pun telah dicari pada step sebelumnya dan menghasilkan nilai 0,01, kemudian dikuadratkan, sehingga omega D-nya menghasilkan 9,9995 radian per second. Selanjutnya, kita mencari F, di mana ini rumusnya adalah massa dikalikan kecepatannya. Massanya telah diketahui sebesar 4 kg dan juga kecepatannya telah dihitung di awal sebesar 69,444 meter per second dan menghasilkan hasil akhir F sama dengan 277,778 Newton second. Nah, karena kita diminta untuk mencari respons perpindahannya atau XT-nya, sehingga seperti ini, F eksponensial pangkat min damping ratio dikali omega n T per M omega D. Ini seharusnya ada rumus lagi, yaitu sin omega dt. Jadi rumus ini dikalikan sin omega dt, namun kami
kelupaan untuk menulis, mohon maaf. Jadi sehingga F tadi telah diketahui di perhitungan sebelumnya sebesar 277,778 eksponensial pangkat min 0,01, Deming rasionya sudah diketahui pada step sebelumnya, dikali 10, frekuensi naturalnya pun telah dihitung pada step-step sebelumnya, dan dikali T. Per M 500, itu 500 kg, kemudian dikali, ini sudah diketahui pada soal, kemudian dikali 9,9995 sin 9,9995 T. Ini omega dt ya. Sehingga Xt-nya atau respons perpindahannya adalah 0,0556 eksponensial pangkat min 0,1 T sin 9,9995 T. Baik, di sini saya Sandrina akan mencoba menjelaskan jawaban atau penyelesaian dari soal bab 5 kami, itu Degree of Freedom System. Kami di sini mengambil soal 5.46 pada buku, di mana pada soal an automobile is modeled seperti ini dengan capability of pitch and bounce. Jadi dia bisa bergerak memantul atau memantul, di mana digambarkan pada gambar 545 ini. Dia berjalan melewati jalan yang permukaannya itu memiliki variasi gelombang sinusoidal atau gelombang sinus seperti ini, dengan amplitudonya adalah 0,05 meter dan wavelength-nya itu sejauh 10 meter. Kemudian pertanyaannya adalah kami diminta untuk mencari persamaan gerak dari otomobil ini dengan data bahwa otomobil ini memiliki massa 1000 kg, kemudian jari-jari girasi 0,9 meter, L1 yaitu jarak dari ban mobil depan yang bertindak sebagai pegas ini ke CG atau pusat massa dari mobil sejauh 1 meter, dan L2 dari CG atau pusat massa ke ban mobil bagian belakang sejauh 1,5 meter. Kemudian diketahui pula KF, yaitu ban mobil depan yang bertindak sebagai pegas. Jadi ini koefisien pegas pada ban mobil depan sebesar 18 kN per meter. Dan juga KR pada ban mobil belakang sebesar 22 kN per meter. Untuk kecepatan dari mobil itu sendiri telah diketahui sebesar 50 km per jam. Nah, dari soal tersebut diilustrasikan gambarnya seperti ini dan juga model permasalahannya seperti ini. Nah, ini merupakan titik referensi. Nah, karena dia ini bergeraknya bounce atau sedikit memantul seperti itu, jadi ada kalanya di mana bagian ban mobil belakang ini terkompres dan bagian mobil depan ini terstretch, ataupun sebaliknya di mana ada kalanya bahwa ban mobil depan ini akan terkompres dan ban mobil belakang ini akan terstretch, sehingga tidak sejajar begitu antara ban mobil depan dan juga ban mobil belakang ini gerakan pegasnya. Jadi di sini terdapat theta yang merupakan selisih dari kemiringan dari mobil ketika kedudukan dari ban mobil depan dan juga ban mobil belakang tersebut berbeda. Untuk FPD dari automobil tersebut diketahui di sini terdapat XT yang dimana dia arahnya ke bawah, yang ini. Kemudian pada diketahui lagi ada theta T yang dimana dia searah dengan jarum jam. Nah, pada dua hal yang diketahui ini akan menyebabkan adanya support reaction,
yaitu yang pertama support reaction ke sini arahnya ke atas, kemudian support reaction yang kedua juga arahnya ke atas. Nah, pada umumnya jika hanya ada satu pergerakan translasi yaitu XT, kita bisa langsung mengkalikannya yaitu KF kali X. Namun pada kasus ini terdapat dua pergerakan yaitu pertama pergerakan rotasi yang searah jarum jam θt dan juga pergerakan translasi yaitu XT. Kedua pergerakan ini tidak dapat berdiri masing-masing. Mereka berdua saling mempengaruhi. Untuk mencari gaya di support reaction ke-1 ini ialah KF kali X min L1 kali θ dikurangi X kali G1. Mengapa pada persamaan ini dikurangi sedangkan persamaan di support reaction kedua ini ditambah? Pada support reaction yang pertama, KF dikali pergerakan di sebelah sini, di atas sini. Nah, hal ini tuh karena diketahui kan di sini ada tetanya, maka di sebelah sini juga merupakan teta. Nah, sedangkan pergerakan L1 kali θ itu adalah di daerah sini. Nah, di sini tuh ialah L1 dikali θ. Lalu, pergerakan dari X-nya sendiri itu ialah sepanjang daerah di sini. Nah, ini tuh merupakan X. Itulah penyebab kenapa persamaan di sini negatif, sedangkan persamaan pada support system yang kedua ialah positif. Nah, hal ini tuh, persamaan ini tuh juga berlaku untuk kita mencari gaya di support system yang kedua. Di sini itu merupakan L2 dikali θ, dan di sini itu sepanjang ini tuh merupakan X-nya. Jadi jika ini dikurangi, maka di sini adalah KR dikali X ditambah L2 dikurangi X kali G1. Sedangkan untuk X kali G1 ini merupakan si persamaan XT ini, kemudian dikali gravitasinya. Nah, kemudian selanjutnya kita perlu mengubah satuan atau mengubah kecepatan tersebut yang telah diketahui dari satuan kilometer per jam menjadi satuan meter per second. Jadi 50 km per jam itu sama dengan 50 kali 10 pangkat 3 per 60 kali 60 dikali meter per second, sama dengan 13,889 meter per second. Selanjutnya kita mencari waktu yang diperlukan untuk menempuh satu wavelength. Nah, di sini rumusnya menjadi T sama dengan wavelength per velocity. Wavelength ini dianggap sebagai diameter D per V. Jadi wavelength-nya telah diketahui pada soal sejauh 10 meter per V. Kemudian selanjutnya kita mencari frekuensi atau omega. Omeganya adalah rumusnya 2pi per T sama dengan 2pi per 10 per V. Ini sudah dicari pada step sebelumnya, yaitu ini. Sehingga omega sama dengan 2pi V per 10 radian per second. Nah, selanjutnya adalah mencari mass moment of inertia atau J0. J0 ini sama dengan mRg kuadrat, di mana M itu merupakan massa. Telah diketahui pada soal massa automobil tersebut yaitu 1000 kg dan Rg adalah jari-jari girasi.
di mana di soal juga telah diketahui bahwa jari-jari gerasinya sebesar 0,9 meter dikuadratkan. Sehingga dari perhitungan ini 0,9 dikuadratkan dikali 1000 itu menjadi 810 km 800 kg meter kuadrat. Nah, berikut ini adalah equation of motion for motion along x. Jadi m dikali x double dot yang merupakan percepatan sama dengan x dikali kf plus kr ditambah theta dikali kr kali L2 min kf L1 sama dengan kf yf plus kr yr. Nah, di sini merupakan persamaan satu atau persamaan awal yang digunakan untuk mencari equation of motion dari permasalahan atau soal ini. Nah, untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh Feby. Terima kasih. Nah, sebelumnya tadi telah dijelaskan oleh rekan saya tentang bagaimana sih automobil tersebut bekerja, kemudian bagaimana FBD-nya, lalu persamaan dari KF dan KR-nya, kemudian mengubah satuan dari kecepatan si automobil. Lalu kita juga telah menemukan wavelength-nya, kemudian kita juga telah mendapat frekuensi natural dan juga momen inersianya. Kemudian di sini saya Febriani akan menjelaskan bagaimana mencari equation-nya. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwa ada dua gerak, persamaan gerak, yaitu gerak translasi dan juga gerak rotasi. Yang pertama ini ialah gerak translasi, di mana sigma translasi sendiri itu kan sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0 ini yaitu menurut FBD yang tadi telah dijelaskan menghasilkan M kali X double dot sama dengan min KF dalam kurung X min L1 kali theta kurung tutup dikurangi KR kali X plus L2 kali theta. Nah, kemudian nanti kita kan di awal juga telah mendapatkan persamaan tersebut dapat kita substitusikan ke dalam persamaan ini 5.21 ini. Kemudian di sini ada beberapa turunan. Yang awalnya yang pertama ini merupakan dari posisi xt sama dengan x cos omega t plus pi. Kemudian ini akan diturunkan ke kecepatan yaitu x dot t sama dengan min omega x sin, turunan dari cos itu ialah min sin, kemudian omega t plus pi. Kemudian setelah kecepatan ini diturunkan, ini akan diturunkan lagi ke percepatan yaitu x double dot t sama dengan min omega kuadrat x cos omega t plus pi. Nah, hal ini juga berlaku untuk si tetanya. Si teta ini nanti untuk mencari persamaan rotasi, yaitu momennya. Nah, untuk persamaan gerak keduanya yaitu dari persamaan momen sigma M sama dengan 0 itu nanti akan ketemunya itu kan J0 kali theta double dot sama dengan K1, dimana K1-nya ini kita pakai KF ya, kali X min L1 kali theta dikali L1 kurangi
KR, ini R, kali X plus L2 theta kali L2. Nah, setelah kita mensubstitusikan persamaan-persamaan ini, kemudian kita cari dengan matriks dan juga determinan, maka akan ketemu persamaan equation of motion for motion along X. Ini persamaan ini adalah gerak translasinya, yaitu mx double dot plus x dalam kurung kf plus kr ditambah theta dalam kurung kr kali L2 kurangi kf kali L1 sama dengan kf kali yf plus kr kali yr. Nah, kemudian untuk yang equation of motion for motion along theta, di sini akan ketemu J0 theta double dot plus X dalam kurung KR kali L2 min KF kali L1 ditambah theta kali KR L2 pangkat 2 plus KF kali L1 pangkat 2 tutup kurung sama dengan KF L2 min KR L1 kali YR. Tadi kan kita sudah mendapatkan persamaan dari si X dan juga si θ-nya. Nah, di dalam persamaan itu ada dua variabel yang masih belum diketahui hasilnya, yaitu YF dan juga YR. Nah, sekarang kita akan mencari hasil dari si YF dan si YR-nya. Yang pertama itu ialah YF. Di sini kita memakai persamaan YFT sama dengan Y sin omega T, di mana Y ini dialah amplitudo sebesar 0,05. Kemudian sin omega di awal tadi sudah diketahui bahwa omeganya itu hasilnya 2 pi V per 10 kali T. Lalu kemudian ketemu persamaan ini 0,05 sin 8,7267 T. Itu YF-nya sudah ketemu. Kemudian YR-T-nya, YR pada saat T itu Y sin omega T min pi. Y-nya sama, yaitu amplitudo sebesar 0,05 sin omeganya sama 2 pi V per 10 T dikurangi pi-nya, yaitu sebesar 2 pi dalam kurung L1 plus L2 per D. Nah, setelah itu akan ketemu persamaan 0,05 sin 8,7267 T dikurangi 1,5708. Nah, kemudian setelah kita ketemu variabel YF dan YR-nya, kita masuk ke dalam persamaan yang tadi, lalu kita substitusikan semua angkanya. Masanya 1000 X double dot plus X ditambah 18 tambah 22 ditambah theta dalam kurung 22 kali 1,5 dikurangi 18 kali 1 sama dengan 900. Ini tuh dari KF-nya. KF-nya tadi kan 18 dikali 0,05 sin 8,7267 T plus 1100 sin 8,7267 T min 15,708. Ini tuh dari si YR-nya tadi. Nah, kemudian akan mendapat hasil akhir sebesar 1000 X double dot plus 40 kali 10 pangkat 3. Si 10 pangkat 3 X-nya ini kan tadi ini satuannya kan masih kilonewton, terus kita ubah ke newton, kemudian ditambah 1500 theta sama dengan 900 sin
kali 87267T plus 1100 sin dalam kurung 8,7267T kurangi 1,5708. Kemudian persamaan di tetanya itu J0 double dot theta, J0-nya ini momen inersianya, ditambah X kali KR kali L2 dikurangi KF kali L1 tutup kurung ditambah theta dalam kurung KR kali L2 kuadrat plus KF kali L1 kuadrat sama dengan KF kali L2 min KR kali L1 YR. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya 810 double dot theta itu tadi momen inersianya sudah dicari di awal, tambah X dalam kurung 22 kali 1,5 dikurangi 18 kali 1 tutup kurung ditambah theta dikali 22 kali 1,5 ditambah 18 kali 1 tutup kurung sama dengan 1650 sin 8,7267T dikurangi 1,5708 dikurangi 900 sin 8,7267T. Lalu persamaan akhirnya adalah 810 theta double dot ditambah 1500 X ditambah 67500 theta sama dengan 1650 sin buka kurung 8,7267T dikurangi 1,5708 tutup kurung min 900 sin 8,7267T. Jadi persamaannya adalah ini pada sumbu theta dan juga pada si X-nya. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat mudah dipahami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.